Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, hafizani Allah Ta'ala wa iyyakum. Pada kesempatan ini kami diamanahkan untuk membawakan materi tentang surah Al-Asr, tadabbur surah Al-Asr. Saya mau tanya dulu penelitiannya, apa tujuannya sehingga surah ini yang dipilih? Siapa yang pilih kemarin? Bagas sedih. Tidak ada. Selamat beliau. Ya. Surah Al-Asr ya. Surah Al-Asr terdapat pada surah yang keberapa? Nomor 13. Tidak apa-apa lihat mushaf atau lihat Quran Androidnya atau lihat Quran iPhone-nya. Ya. Surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Surah yang keberapa ini dalam Al-Qur'an? Ya. 100. Yang mana benar? Lebih ya. Ini rasa itu. Ya. Surah Al-Asr kita lihat. 103. Jadi surah Al-Asr surah yang ke-103 di dalam Al-Quran. Berapa jumlah surah Al-Quran? Jangan menyebut semua. Saya mau sebut nomornya. Nomor 19. Berapa jumlah surah dalam Al-Quran? 114. Ya. Surah Al-Asr termasuk di antara surah yang pendek dalam Al-Quran. Nomor 5. Berapa jumlah ayatnya? Siapa nomor 5? Berapa jumlah ayat surah Al-Asr? Coba 9. Coba baca ke Al-Asri ya. Baca kita beda. Saya ingatan tak bagaimana? Hafal. Hafal gitu? Wailul bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil Wal asri. Ya, surah yang ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Berapa ayatnya? 3. Ya, surah Al-Asr memiliki 3 ayat. Ada lagi surah yang lain selain surah Al-Asr yang 3 ayatnya. Nomor Rizal sebut ke nomor berapa? Nomor 8. Nah, 8. Surah apa itu? Ada 3 surah dalam Al-Quran yang 3 surah ini semuanya ada 3 ayatnya. Surah Al-Asr 1, 2, yang nomor 8. Kita Innatina Al-Kautsar. surah apa itu? Apa nama surahnya? Ya, Al-Kautsar. Coba baca Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. 1, Fasholli li rabbika wanhar. 2, Inna syani'aka wal abtar. ya 3. Ya. Surah Al-Asr 1, 2, surah Al-Kautsar 3. Tunjukin nomor berapa? 26. 6. Terakhir. Ada tadi baru datang. Iya itu. 26 kita terakhir. 20. Siapa yang belum ada nomornya tadi? Saya belum ada nomornya. Ada ini ya. Masa dasar. 27. Ya 26. Surah apa lagi? Apa? An-Nasr. An-Nas. An-Nasr. An-Nasr. Ya, coba baca Ki.
Satu. Dua. Ya. Jadi 3 surah ini coba tunjuk ke nomor berapa? Mana yang 26 tadi? Nomor 9. Sudah tadi 9? Belum. Nomor 9 siapa? Ya, nomor 9. Apa 3 surah yang kita sebutkan tadi? Pertama? Surah apa? Apa ayat pertamanya? Iya, satu. Yang insya Allah kita akan bahas. Wal asri. Ya. 2. Kita tunjuk nomor berapa? Ya 10 sampingnya. Ya, surah yang kedua apa? Ya. Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Surah yang ketiga tunjuk ke nomor berapa? Sebut saja yang 11 sampingnya. Ya. Apa ayat pertamanya? Ini yang pertama tadi kita sebutkan wal asri, yang kedua inna a'tainakal kautsar, yang ketiga An-Nasr. Apa pertamanya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi 3 ayat ini masing-masing memiliki berapa ayat? 3. Ya, 3 ayat. Ikhwas sekalian, rahimani Allah taala wa iyyakum. Kita telah mendengarkan tadi surah yang dibaca oleh salah seorang ikhwah kita, yaitu surah Al-Asr, dan ini menjadi tema kita atau materi kita pada kesempatan ini, insyaallah. Wal asri. Al-Asri nomor 18. Apa artinya wal asri? Mana 18? Wal asri apa artinya? Lihat kita terjemahan kalau ada Al-Quran. Ya, demi masa. Ya, demi masa. Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan bersumpah dengan salah satu di antara makhluk-makhluknya. Masa atau waktu adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluk yang Dia ciptakan demi masa. Di dalam Al-Quran ada banyak waktu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan bersumpah dengannya. Nomor 18 sebutkan nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. Waktu apa saja itu selain daripada demi masa? Demi apa lagi? Nomor 7 mana tadi? Iya. Coba surah sebutkan ayatnya. Wal fajri. Ya. Demi waktu fajar atau waktu subuh. Coba tunjuk nomor berapa? Ya. 15. Ya, nomor 15. Apa yang dalam Al-Quran ini hafiz ini? Lamma. Ya. Tafadhal. Wadduha. Apa artinya? Demi waktu duha. Ya. Sebutkan nomor berapa? 14. Ya. Demi apa lagi? Wal-lail. Apa artinya wal-lail? Malam. Demi malam. Ya. Nomor berapa lagi? 1. Mana 1? Demi apa lagi? Banyak dalam Al-Quran.
sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Terutama juz-juz 30 itu. Sebelumnya walail kan ada walail waduha syams. Ya wasyams waduhaha. Demi matahari. Wal qamari idza talaha. Demi bulan. Dan banyak di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang sumpahnya terhadap makhluknya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi, ya matahari, malam, ya waktu duha, subuh atau fajar. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Asr demi masa atau demi waktu secara umum. Demi waktu. Nomor 1 tunjukin nomor berapa? Yang jarang atau yang belum pernah. 21. Mana 21? Ya, lanjut ke ayatnya wal asri. Coba kasih tajwid Ki. Ya perbaiki coba bacanya. Ya, kasih lagu, kasih enak didengar. Langsung kedua. Innal insana lafi khusr. Ya, khusr. Ya. Innal insana lafi khusr. 21, ya tunjuk ke nomor berapa? 23. Ya 23 apa artinya? Ya, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ya, dalam bahasa Arab, ya, inna artinya sesungguhnya, al-insan artinya manusia, lafi benar-benar, khusrin dalam keadaan merugi atau dalam kerugian. Nomor berapa kita nomor tak? Nomor 1. Nomor 0 di tadi 1 0 1 2. Ya. Surah apa dibahas? Ya. Jadi innal insana lafi khusrin. Ya sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Inna huruf taukid, huruf penekanan. Sesungguhnya. Apa bahasa busnya sesungguhnya? Setengah-tengahna, majepku, ya, setengah-tengahna. Betul-betul, ya, sungguh-sungguh. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan, tidak berkata, tidak berfirman al-insan lafi khusr, tetapi datang dengan sebelumnya inna, ya, menunjukkan bahwa betul-betul, ya, sungguh-sungguh manusia, apakah itu orang tua, anak-anak, perempuan, laki-laki, pemuda, dan lain sebagainya, semuanya itu merugi, ya, tanpa terkecuali. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengecualikan 4, ya, 4 di dalam surah ini yang tidak akan merugi. Nomor 27 ya. Ya 27. Apa artinya tadi? Innal insana lafi khusr. Manusia berada dalam kerugian. Ya, sesungguhnya manusia benar-benar lafi. Datang lagi dengan huruf penekanan lafi, benar-benar. Ada tadi yang pertama inna, sesungguhnya, ada lagi setelahnya lafi. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu, ya, nomor 20 atau ya 16. Apa 16? Ya. Apa lanjutannya? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Tunjukin nomor berapa lagi? Ada nomor 3, 4, 5 ya.
12. Belum jadi. 12 sudah kan? Pasti nanti lulus. 6. Ya biar sudah enggak apa-apa. Supaya stop. Ai. Lama biar sudah doang. Iya. Ai. Apa artinya? Tidak ada dina. Ini nih. Siapa kan? Oh, Coba jangki dia, kita hafal kan? Enggak, artinya yang tadi. Ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. ya. Jadi ada 4 yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr ini. Orang-orang yang tidak akan merugi. Yang pertama, orang yang beriman. Dan kedua, yang mengerjakan amalan soleh. Yang ketiga, saling mewasiatkan dengan kebenaran. Bilang alhamdulillah. Ya. Dan yang keempat, saling mewasiatkan atau menasihati dalam kesabaran. Ya. Kalau misalnya saya bilang semua yang ada di sini semuanya jomblo, ya. Kecuali ya, illah ya, kecuali beberapa orang. Jadi ketika kita mengatakan semua ya, dan kita mengatakan kecuali itu adalah jumlah yang sedikit. Makanya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini jumlahnya sangat sedikit. Semua jomblo kecuali sedikit ya, kecuali beberapa orang. Ya, mungkin Ari siapa lagi? Samping Asraf. Siapa lagi? Siapa lagi yang sudah menikah? Ya. Sini Ustaz, nyasar. Insyaallah. Ya, jadi kecuali sangat sedikit. Jadi tidak mungkin kita bilang semua di sini semuanya sudah menikah kecuali ini. Ya tidak mungkin karena sangat banyak. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan wa huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a, dan dialah yang menciptakan bagi kalian apa yang ada seluruh bumi ini. Tetapi ada beberapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak boleh mendekatinya, yang kita tidak boleh memakannya, yang kita tidak boleh meminumnya. Semua yang ada di bumi ini semuanya halal, semuanya mubah, semuanya kita bisa makan kecuali beberapa. Makanya yang haram-haram yang ada di dalam Al-Quran, yang dilarang di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu jumlahnya sangat sedikit. Misalnya apa? Makanan yang diharamkan apa? Ya babi, apalagi? Anjing. Apalagi? Hewan yang bercakar. Dan lain sebagainya, minuman misalnya apa? Khamar dan lain sebagainya. Ini jumlahnya sangat sedikit. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak yang kita tidak bisa menghitungnya ya. Karena hukum asal dari segala makanan, minuman dan lain sebagainya ini semuanya mubah, semuanya halal untuk kita nikmati. Dan yang dikecualikan hanyalah sedikit, beberapa saja. Masih ada 30 menit ya. Kacang, masih ada 30 menit? Iya, insyaallah. Kemudian nomor 24. Ya, 24. Ya, apa artinya illah? Ya, kecuali. Alladzina amanu, 20 berapa lagi? 5. Alladzina amanu. Mana 25? Iya. Tadi illah kecuali alladzina amanu. Alladzina orang-orang yang amanu beriman. Nomor 3 wa amilus solihat
mengerjakan kebajikan. Ya, mengerjakan kebajikan atau amalan soleh kan, amilu, orang-orang yang mengerjakan amalan as-solihat, yang soleh. Wa tawasau bil haq, ya, tunjukin nomor berapa? 12. 12. Iya, artinya Bikiduan. itu kenapa kita membolehkan apa namanya mengulang, misalnya nomor sekian tidak apa-apa berulang, karena supaya tetap semangat. Apa artinya? Ya, watawasau, ya, saling menasihati, saling mewasiatkan dalam kebenaran. Ya. Nomor 9. Tadi 9. 9. Mana 9? Oh, kita ya. Apa artinya? Watawasau bis sabri. Saling iya. Ya, watawasau bis sabri, as-sabr, ya, dalam kesabaran. Nah, jadi kita ulang, wal asri, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu masa atau waktu, atau dalam tafsir yang lain demi waktu asar. Waktu asar, ya, yang kita ketahui bersama, waktu asar. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan waktu tersebut. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Khusr. Ya. Khusr di sini kerugian. Kerugian apa saja? Kita hukum asalnya merugi semua. Tidak ada yang tidak merugi. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan illal ladzina amanu. Ya. Amanu, beriman, orang-orang yang beriman. Iman. Apa itu iman? Nomor ya, nomor 1 ya. Apa itu iman? Mempercayai atau yakin. Ya, keyakinan, ya. Jadi iman itu dalam penjelasan ulama akidah, ya, ulama yang fokus dengan pembahasan akidah, pembahasan tauhid, pembahasan keimanan. Iman itu tidak sekedar keyakinan, ya, tetapi butuh yang namanya pengamalan, butuh yang namanya amalan soleh dari keimanan kita tersebut. Ya, makanya iman itu al-imanu qaulun wa amalun. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Qaulun bil qalbi wa al-lisan, wa amalun bil qalbi wal lisan wal jawarih. Qaulun, perkataan dengan hati dan lisan. Nomor 2, apa yang kita sebut baru-baru? Perkataan dengan hati dan lisan. Ya. Jadi iman itu, ya, iman sebenarnya ada buku tulis, ya. Iman itu qaulun wa amalun, perkataan dan, ya, iman, perkataan dan perbuatan. Perkataan ini terbagi 2, perkataan hati dan perkataan lisan. Dan yang di bawah ini apa tadi yang di bawah? Perbuatan. Ya, perbuatan ini terbagi 3. Perbuatan hati, perbuatan lidah, dan perbuatan apa ini? Jawarih. Apa jawarih? Anggota tubuh, ya, anggota tubuh. Contoh yang pertama, perkataan dengan hati, yaitu dengan niat, Jadi kita beriman dengan melakukan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala aktivitas kita
Jangan kita sekedar dengan membiasakan saja, ya, misalnya sekedar tidur, tidak, sekedar makan, tidak. Jadi kita niatkan tidur untuk kuat beribadah, kita niatkan untuk makan kuat beribadah. Jadi kita perbaiki niat kita ketika melakukan hal-hal yang demikian itu. Kemudian perkataan dengan apa tadi? Dengan Hati. dengan lisan lagi ya. Tadi hati yang pertama, yang kedua dengan lisan. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua kan perkataan ada dua. Yang kedua perbuatan ada tiga. Ya, ada dua ya, ada dua, afwan. Jadi perkataan ada dua, perkataan hati dan perkataan lidah, ya, lisan. Dan perbuatan ada dua, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh, ya, bukan, tidak ada perbuatan lisan ya, perbuatan anggota tubuh. Perbuatan hati seperti rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini pembagian iman yang terakhir, perbuatan dengan anggota tubuh, dengan kita sholat, dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang lainnya, dengan kita ya, melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nomor berapa? Siapa yang mau angkat tangannya? Nomor berapa gitu? Saya Iya. 6. 6. Sudah tadi di. Siapa yang belum? Nomor berapa kita? Ya. 25. 17. 22. 17 dulu. Iman terbagi dua. Apa? Yang pertama? Yang pertama perkataan, Perkataan, kedua? kemudian yang kedua perbuatan. Ya, perbuatan. Yang 22 perkataan terbagi dua. Hati dan lisan. Siapa lagi yang belum? Mana? 27. Sudah. 28. Sudah. Adek. Saya syukur Dik. Iya. Berapa nomor tak? Oh, baru datang. Apa nomor terakhir tadi? 27, 28 kita di? 28. Perbuatan ini terbagi dua. Perbuatan dengan hati dan atau baru datang jadi enggak tahu. Mungkin Alif Barak. Ya. Perbuatan terbagi dua apa? Perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Ya. Rizal, coba ulang semua. Iman terbagi dua. Iman terbagi dua. Bisa dia sih. Iya. Perkataan dan perbuatan. Perkataan terbagi dua. Perkataan terbagi dua, hati dan lisan. Ya, hati Lisan. contohnya. Hati contohnya Ya, perkataan hati contohnya niat. niat. Ya. Perkataan lisan contohnya kalimat dua syahadat. Kalimat Ya, alhamdulillah, ya, astagfirullah, dan zikir-zikir yang lainnya. Kemudian perbuatan terbagi dua, perbuatan hati. dan anggota tubuh. Ya, perbuatan hati contohnya Takut. ya takut, ya, berharap, cinta, tawakal, alhamdulillah, ya, bersyukur, dan lain sebagainya. Perbuatan anggota tubuh contohnya Sholat. ya sholat. Ya, jadi insya Allah paham semua tentang yang namanya iman. Iman perkataan dan perbuatan. Perkataan dengan hati, perkataan dengan lisan, perbuatan dengan hati, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Nah, dan iman ini bertambah dan berkurang. Ya, sudah disebutkan tadi malam Ustadz Tasdik. Bertambah dengan, tunjukin nomor berapa Rizal? Nomor berapa? Nomor 8. 8. 8.
bertambah dengan Ketaatan, ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. ya. Jadi kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita bertambah. Dan ini juga yang tadi dibaca oleh imam tahajud kita, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, keimanan mereka bertambah. Jadi salah satu ketaatan ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, kita mengaji, membaca Al-Qur'an, ya, keimanan kita bertambah di situ. Adapun ketika kita melakukan maksiat, ya, keimanan kita menurun. 12 menit ya. Masih ada berapa menit? 17 ya, 18. Illal ladzina amanu. Ya, keimanan ini ikhwas sekalian, tidak mungkin kita beriman dengan hati kita, beriman dengan lisan kita, beriman dengan perbuatan kita, kecuali dengan kita terlebih dahulu berilmu, ya, mengilmui keimanan tersebut. Ya, apa itu niat? Ya, apa itu zikir? Apa itu takut? Ya, apa itu sholat dan lain sebagainya? Ya, kita tidak mungkin melakukan semua itu, mengimani semua itu, meyakini semua itu, kecuali dengan ilmu yang kita pelajari terlebih dahulu. Ya, makanya di dalam al-usul as-salasah, ya, 3 landasan utama yang Syekh siapa namanya penulisnya? Tidak ada yang tahu? Yang dari Setiba, siapa penulisnya? Usul Salasah. Nah, saya syukur apa penulisnya? Ada ya sudah. Tidak. Kan silang itu seorang dia. Tidak menanti tadi. 3 landasan utama. Tidak menanti yo. Syekh Wahabi. Bukan, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Arba'atu masail. Al-ula al-ilmu, was-tsaniyah al-amalu bihi, was-salisa. Jadi beliau menyebutkan pertama adalah ilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah, kemudian sabar dengan semua itu. Ya, beliau tidak menyebutkan keimanan karena ya, dengan berilmu kita insya Allah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita beriman dengannya. Jadi ini tentang keimanan. Illal ladzina amanu. Nomor 2, apa lanjutan ayatnya? Illal ladzina amanu. Apa artinya? Ya, beramal soleh, orang-orang yang beramal soleh. Wa amilus solihat. Ada pepatah Arab yang mengatakan al-ilmu bila amalin. Apa lanjutannya? Ini dari Estiba atau yang dari pesantren. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Jadi pohon besar saja atau tapi tidak ada buahnya, memang ada manfaatnya untuk bernaung misalnya, tetapi kita butuh yang namanya buah, kita butuh yang namanya beramal. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Dan amalan inilah yang sebenarnya kita dituntut ketika kita berilmu. Jangan cuma berilmu, ya, jangan sekedar kita menuntut ilmu, ya, memperbanyak ilmu, ya, banyak pergi pengajian misalnya, banyak dengar ceramah misalnya, tetapi kita tidak mengamalkan, ya, kita tidak sholat misalnya, kita tidak puasa, tetapi kita tahu ilmunya, ya, jangan. Jadi tujuan daripada kita belajar untuk beramal. Jadi
kita harus beramal ya, karena sebagaimana perkataan ya Fudail bin Iyad rahimahullah, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmihi fa idza amila bihi sara aliman. Ya, dengarkan, nanti saya tunjuk. Seorang yang berilmu akan tetap menjadi orang bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Ya, apabila dia mengamalkan ilmunya, barulah dia menjadi orang yang berilmu. Ya. Diulang atau ya diulang ya. Seorang yang berilmu akan tetap menjadi bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Apabila dia mengamalkan ilmunya, maka menjadilah dia seorang yang berilmu. Nomor Alif Mubarak ya. Atau di belakangnya. Ya, di belakangnya. Sudah Kifli. Ya. Apa tadi yang kita tangkap saja? Seorang yang berilmu akan menjadi bodoh kecuali tidak mengamalkan Kecuali ketika ya. tidak mengamalkan ilmu yang Ya. dia dapatkan. Oke. Ketika dia mengamalkan, maka Baru dia jadi ya barulah dia disebut sebagai orang yang berilmu. Jadi tetap kita dikatakan bodoh meskipun ya selautan ilmu kita ya, meskipun seluas langit ilmu kita, tetapi ketika kita tidak mengamalkan, kita malah ya melakukan maksiat misalnya, maka kita tetap dikatakan orang yang apa? Bodoh. Orang yang bodoh. Nauzubillah. Ya. Jadi illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dua ini ya, orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh ya, ini untuk diri pribadi saja, bukan untuk orang lain. Ya, kita beriman dan mengerjakan amalan soleh ini untuk pribadi saja. Adapun dua setelahnya apa? Dua setelahnya nomor di belakangnya tadi, please apa? Dua setelahnya apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini dua, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, ini untuk pribadi-pribadi masing-masing. Adapun dua yang lainnya, wa tawasaw bil haqq, apa artinya tadi? Saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran. Kita panggil teman kita, ayo pergi masjid, ayo pergi mengaji, ayo pergi taklim, pergi di rosa, pergi tarbiyah, ya, pergi rihlah, misalnya sama-sama di sini. Ini kita mengajak kepada kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan kita ajak juga orang tetap bersabar ya dengan kebenaran yang kita lakukan tersebut. Wa tawasaw bil haqq. Ini ayat menunjukkan tentang pentingnya untuk kita berdakwah ya, bukan untuk soleh saja sendiri ya, tidak mementingkan umat ya, tidak. Jadi kita soleh ya, kita soleh dan juga muslih ya, kita soleh ibadah ya, tetap jalan, tetapi juga kita ajak orang lain. Jangan kita biarkan orang lain dalam lubang kemaksiatan, jangan kita biarkan orang lain ya, terperdaya dengan kelalaian ya, dunia ya, jangan kita biarkan orang lain melakukan hal-hal yang bisa membinasakan mereka, jangan. Jadi kita tetap fokus beribadah dan juga kita fokus mengajak orang lain. Jadi nomor berapa ya? Tiga saja. Ya. Udah tidur dia tuh dia. Nomor 7. Belakangnya hari nomor berapa? 18. Apa tadi baru-baru kita bilang? Baru saja yang sebelum saya tunjuk nomor tak. Ya. Siapa yang dengar tadi? Kita. Jadi jangan soleh sendiri, tapi juga mengajak
orang lain. Kemudian masih ada 8 menit. Wa tawassaw bis sabr. Kita saling nasihati dalam kesabaran. Kita dalam mengajak misalnya teman kita, pasti ada saja rintangan, pasti ada saja tantangan, pasti ada saja ya gangguan-gangguan, ya penolakan misalnya, atau apa biasa yang kita dapatkan dari ketika kita ajak teman tak kita sholat, misalnya mata sinis ya apa? Ya. Bagaimana biasa menolak? Saya nggak bilang itu Sob. Ada jadi kengku di situ biasa. Ya banyak alasan ya. Jadi kita mesti bersabar dengan hal-hal tersebut. Apa keutamaan bersabar? Ada yang tak pernah dengar ceramah misalnya? Innallaha ma'as-sabirin. Ya innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Apalagi? Allah yuhibbus sabirin. Sungguh mencintai orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar Allah cintai. Ada lagi? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Dibalas dengan pahala tanpa batas. Ya apa lanjutannya tadi? Syukur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Nggak kuliah ke? Ya. Ya, ini siapa? Kipli. Apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Surah Zumar. Sebelah kanan paling bawah. Masya Allah. Masya Allah. Bighairi hisab ya, bighairi hisab. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Ya, kalau misalnya kebaikan-kebaikan, satu kebaikan kita dapatkan 10 pahala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan akan mendapatkan 10 pahala. Beda dengan kesabaran tanpa batas. Bukan 10, bukan 20, bukan 100, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan batasan di situ. Kesabaran yang kita bersabar menuntut ilmu, ya bersabar kita beriman, kita melakukan perkataan hati, perkataan lisan, perbuatan hati, perbuatan anggota tubuh, kita bersabar di situ, bersabar menuntut ilmu, bersabar dengan teman-teman kita yang insyaallah baik-baik ini, meskipun ya beberapa masih jomblo misalnya, kita bersabar. Misalnya ya, kita bersabar dengan orang tua kita yang belum hijrah misalnya, kita bersabar dengan teman-teman kita ketika kita mengajaknya, kita bersabar dalam sholat misalnya, kita bersabar dalam mengerjakan amalan kebaikan apa saja, kita bersabar dalam berdakwah, bersabar ya menunggu jam 6.30 misalnya, bersabar ya menanti jam waktunya membola misalnya, berenang misalnya, kita bersabar di situ karena kita insya Allah dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari hasil kesabaran tersebut, insya Allah. Apalagi nih dari lengkap menunggu ya, ayat terakhir ya, Allah Subhanahu wa taala ya, memberitahukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Dan sungguh telah didustakan ya, dan sungguh telah didustakan para rasul sebelum kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi mereka bersabar terhadap pendustaan dan penganiayaan mereka ya, yang kaumnya lakukan terhadap rasul-rasul tersebut. Nomor 4. Apa sebelumnya yang kita sebutkan baru-baru? Ya. Apa yang baru-baru kita sebutkan? Konsen kesini tadi. Ya. Tidak apa? Jadi tetap bersabar ya. Nomor 5. Sesungguhnya Allah memberitahukan kepada Rasulnya bahwa sesungguhnya Rasul sebelumnya didustakan Ya. Dianiaya, didustakan, dicela, dimaki dan lain sebagainya, tetapi mereka tetap bersabar. tetap bersabar ya.
Jadi perintah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabar dengan gangguan, cacian, makian dan lain sebagainya dari kaumnya. Ini beberapa hal, masih ada 3 menit sebenarnya. Kita tutup. Tidak tanya jawab di. Sudah tadi. Sudah bisa tanya semua tadi. Yang kemarin banyak Tidak. Ada Ustaz. pending Ada kemarin. itu mau bertanya sama kita. Masih ada 3 menit gini. Iya, tidak apa-apa. Manfaatkan waktu. Ada yang sesas dijawab. Manfaatkan waktu. Iya, tidak apa-apa jadi lebih bisa. Jangan. Masih lama aja. Kita Masih Bawa itu. Ustaz. Iya, masih. konsisten dengan Masih waktu. banyak. Iya. Baik, Bisa 3 menit. masih baik. Kita tutup dulu di ya. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sestas. Hitung dulu, kasih dulu jamaah bagi